Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat DSP. Hari ini kita akan membacakan kembali berita di bola.com yang ditulis oleh Muhammad Adi Yaksa pada tanggal 12 Oktober pukul 13.15. Ini kami angkat terkait dengan masa depan Timnas Indonesia, yaitu Timnas Indonesia bisa main lagi pada 10 sampai 18 November 2025 di FIFA Matchday. Masih dilatih Patrick Kluivert kah? Ini pertanyaan dari penulisnya. Maksudnya Timnas akan bermain lagi di persahabatan tentunya dengan lawan yang dipilih oleh PSSI atau Federasi tanggal 10 sampai 18 November, yaitu 2 pertandingan juga nantinya, apakah itu kandang atau tandang. Namun yang dari pertanyaan dari penulis adalah masih dilatih Patrick Kluivert. Nah, ini dia. Setelah tersingkir dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tetap mempunyai jadwal bermain dalam waktu dekat, yaitu yang 10 sampai 18 November. Bola.com Jeddah. Setelah tersingkir dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tetap mempunyai jadwal bermain dalam waktu dekat. Ya, FIFA telah menjadwalkan Matchday 10 sampai 18 November 2025 untuk setiap negara yang ingin bertanding maksimal 2 kali, baik uji coba maupun turnamen. Jeddah Internasional bulan depan juga menjadi periode untuk putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan runner up grup A dan runner up grup B. Misalnya kalau yang jadi runner up-nya nanti Irak, nah Irak bertanding lawan misalnya Uni Emirat Arab di grup B, grup A. Dilakukan di November. Kalau seandainya Indonesia kemarin jadi runner up, ya kita akan bertanding lagi di November. Di kualifikasi juga di home and away. Sistemnya 2 pertandingan, 1 di kandang tuan rumah, nanti 1 kita tandang ke kandang runner up di grup A. Sebelumnya PSSI sempat memproyeksikan FIFA Matchday November untuk putaran kelima kualifikasi 2026 zona Asia jika Timnas Indonesia menjadi runner up grup B. Iya. Namun gagal. Nih, ulah siapa nih? Gagal. Nasib Kluivert di Timnas Indonesia kemungkinan berada di ujung tanduk. Selain karena terkuburnya ambisi ke Piala Dunia 2026, ia juga dianggap kerap blunder dalam pemilihan pemain dan minim taktik. Dalam konferensi pers setelah Timnas Indonesia takluk dari Irak, Kluivert mengaku buta pada rencananya ke depan. Belum ada rencana, tidak, kami perlu melakukan refleksi atas apa yang sudah kami lakukan, ujar Kluivert. Saya belum bisa menganalisis sekarang, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi masyarakat Indonesia seharusnya sangat bangga terhadap para pemain dan semua orang yang telah bekerja keras untuk mencapai mewujudkan mimpi semua orang. Bukan mewujudkan, tapi mengubur mimpi. Kalau mimpi itu kemarin di masa Sintayong masih ada mimpi. Bukan hanya mimpi saya, bukan hanya mimpi para pemain, tetapi mimpi semua orang. Dan itu sangat sulit untuk diterima karena saya melihat sendiri dalam betapa keras semua orang bekerja, tutur Kluivert. Iya. Ya, kita anggap aja lah nasib. Walaupun sebenarnya kesalahan tentu yang terberat ya federasi dan pelatih. Apapun masukan dari asistennya yang ada 10 orang itu, yang mengambil keputusan tetap pelatih kepala. Begitu juga dengan pergantian pelatih itu, apapun masukan dari masyarakat maupun dari konsultan PSSI, kalau katanya dilanjut misalnya, kalau Pak Erik memang masih ingin Patrick, ya Patrick. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa memberikan unek-unek di channel masing-masing atau di komen-komen maupun di medsos-medsos sendiri gitu. Keputusan tetap berada di Erick Thohir dan Patrick Kluivert kalau dari segi pertandingannya. Nah, lanjut kita ke berita kedua dari Tempo.co. Kegagalan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2006 menjadi momentum PSSI lakukan evaluasi menyeluruh. Ini juga berita yang ditulis kemarin pada 12 Oktober
pukul 19.47. Perjuangan timnas Indonesia mengejar tiket lolos Piala Dunia 2026 terhenti setelah kalah 0-1 dari Irak pada laga kedua putaran keempat kualifikasi. Ini nampak pemain timnas lesu pada tanggal 11 Oktober. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum bagi PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Perjuangan mengejar tiket ke putaran final Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan terhenti sampai di putaran keempat. Tim sepak bola Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert dipastikan tersingkir setelah kalah 0-1 dari Irak Ahad dini hari 12 Oktober. Hasil ini membuat skuad Garuda berada di dasar klasmen grup dengan poin 0, kalah 2-3 di pertandingan pertama, kemudian kalah lagi 0-1 dari Irak. Arab Saudi dan Irak yang akan bertanding memperebutkan tiket lolos. Ya, mereka enak. Siapa yang jadi runner up, siapa yang masih ada asa bagi dua tim tersebut. Satu nanti lolos langsung, satu melalui putaran kelima. Alangkah indahnya kalau Indonesia berada di salah satu posisi tersebut. Ya, kalau dibahas kecewanya sangat kecewa. Sampai sehari semalam badan terasa kayak demam gitu, kayak gak bersemangat. Memikirkan mimpi lebih dari 730 hari kita membayangkan Indonesia. Kalau mungkin tidak ada pemanggilan pemain diaspora secara masif oleh federasi dan pemerintah, mungkin kita tidak akan berharap sejauh ini kepada tim nasionalnya. Dan pemain yang dipanggil tersebut bukan pemain ecek-ecek, bukan pemain sembarangan. Pemain yang berada di level tertinggi liga-liga Eropa, baik itu Liga Belanda, Liga Italia, Liga Jerman, dan MLS Amerika Serikat. Namun apa daya, kita takluk, perjuangan kita kandas di bulan Oktober ini. Rasa kecewa itu tentu sangat menyakitkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi pemain. Kenapa pemain kami sampaikan menyakitkan? Karena mereka yang berada di usia prime seperti umur 27, 28, 29, 30 dan di atas 30, hanya ini mungkin kesempatan mereka tampil di Piala Dunia di saat prime-nya. Misalnya kalau dia tampil di Piala Dunia, ada kesempatan pemain-pemain tersebut akan dilirik oleh klub-klub yang lebih baik dari klub yang mereka bertanding saat ini. Bukan berarti klub mereka saat ini kurang baik, tetapi tentu mereka sangat ingin meningkatkan karir permainannya, maupun klub yang ingin menjadi pemain klub tersebut bagi pemain timnas. Tentu kita lihat di medsos dan berita-berita mereka menangis. Ya, walaupun kita juga menangis juga, cuma menangis yang tertahankan gitu. Kita hanya sekedar ya jadi penonton saja nanti di Piala Dunia 2026. Supriyono Prima, mantan pemain jebolan PSSI Primavera yang kini aktif sebagai komentator sepak bola. Saat ini waktunya bagi PSSI untuk berpikir jernih. Dia mengingatkan agar PSSI tidak kelabakan. Selain itu, ia menekankan bahwa membangun sepak bola tidak bisa instan. Betul. Ini dia Direktur PSSI, Direktur Teknik PSSI Alexander Swiers dari Belanda. Itu yang kami sampaikan di awal tadi. PSSI yang memiliki Direktur Teknik Timnas Indonesia Alexander Swiers dari Belanda, menurut dia harus merapikan agendanya. Ia mengatakan perlu disusun target jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya, jangka pendek misalnya Piala Asia 2027 di Januari. Itu kan praktis 1 tahun lagi persiapannya. Kalau bisa ya sekurang-kurangnya harus lolos dari grup, jadi penyisian grup. Jangan di bawah ekspektasi, jangan di bawah apa yang dilakukan oleh Sintayong. Sintayong kemarin lolos dari grup walaupun akhirnya kalah juga di 16 besar. Cuma itu adalah prestasi
yang belum pernah diperoleh oleh timnas Indonesia sejauh ini. Jangka menengah tentu salah satunya pergantian pelatih, kemudian kalender turnamen, kalender liga gitu, atau merapikan liga nasional gitu. Dan jangka panjang tentunya pembinaan pemain muda, mulai dari lapangan, penyiapan pelatih, penyiapan wasit, penyiapan fasilitas. Nah, kami ada berniat mengulas tentang fasilitas, khususnya di Rokan Hulu, seperti apa fasilitas di Riau ini. Katanya negeri kaya, tetapi fasilitas olahraga khususnya bola seperti apa. Kami ada niat untuk mengulas tentang akses masyarakat, akses pemain muda, akses anak-anak terhadap fasilitas olahraga di wilayahnya maupun di sekolahnya. Nah, sebagai persiapan lolos Piala Dunia 2030, ya PSSI harus mengejar mimpi target 2030 tersebut jangan terulang lagi. Tentu diikuti elaborasi pemain muda, diaspora, dan pemain yang bermain di kompetisi dalam negeri. Supaya hasil sepak bola Indonesia ke depan lebih baik, kata dia, PSSI harus secepatnya melakukan evaluasi menyeluruh, mengambil sikap tegas dan bertanggung jawab atas kegagalan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, mengambil tindakan tegas kepada Coach Patrick Kluivert dalam kegagalan membawa timnas kita, kata Supriyono saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan Minggu. Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 8 Januari lalu. Mantan penyerang Barcelona dan timnas Belanda ini dipilih sebagai pengganti juru taktik asal Korea Selatan Shin Tae-yong yang dipecat setelah menukangi skuad Garuda dalam 5 tahun terakhir. Salah satu tugas yang dibebankan kepadanya adalah membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Ini foto saat Patrick Kluivert memberi arahan di FIFA Matchday September lalu, karena ini ada Justin Hubner. Sementara Justin Hubner kalau di FIFA Matchday kemarin tidak ada. Oh, ini bukan. Ini kualifikasi Piala 2024 putaran ketiga. Ya, ini di grup C melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya. Ini waktu masih mengadopsi apa yang dilakukan Shin Tae-yong. Analis sepak bola Kesit Budi Handoyo menekankan bahwa butuh proses dan waktu panjang untuk mencapainya, tidak instan seperti yang dilakukan sekarang, kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad 12 Oktober 2005. Timnas Indonesia memang memiliki para pemain diaspora yang bermain di klub-klub Eropa, tetapi mereka perlu waktu untuk lebih sering berkumpul dan bertanding bersama sebagai tim agar padu dan kompak. Kita semakin tahu kekuatan mereka, maka disitulah kemudian kita bisa menumbuhkan optimisme. Oh, tim ini bisa, kalau sekarang kan tidak. Kita seperti gambling. Oh, hari ini kita lawan ini, wah berat nih, tidak bisa. Besok lagi, oh lawan ini kita bisa, kata Kesit. Jadi masih fluktuatif sifatnya, tidak ajak, tidak konsisten. Menurut kami, apa yang disampaikan Pak Kesit tersebut memang benar, bahwa tidak instan. Tetapi apa yang dilakukan oleh federasi itu tidak sejalan dengan hal tersebut. Bagaimana mungkin pelatih yang baru ditunjuk Januari 2025 akan mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Sedangkan Shin Tae-yong saja sudah 5 tahun menukangi, tentu dia lebih tahu budaya luar dalam, karakteristik pemain, pola permainan, game plan dia sudah punya karena sudah 5 tahun menukangi. Jadi yang paling salah di sini bukan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert memang butuh waktu, tetapi yang salah adalah federasi. Kenapa mengganti pelatih di tengah jalan perjuangan seperti itu? Memang Australia juga mengganti pelatih. Tetapi pelatih yang mereka tunjuk adalah pelatih yang juga pernah menukangi timnya masing-masing, yang rekam jejaknya jelas, yang mengenal sepak bola Asia. Sementara kita, Patrick Kluivert belum pernah melatih di Liga Indonesia, melatih di Liga Thailand, atau melatih timnas di Asia misalnya, belum pernah. Jadi dia buta dengan peta persaingan di Asia. Dia belum tahu seperti apa permainan
tim-tim Arab dengan budaya guling-gulingnya. Ternyata Irak juga ada guling-gulingnya, guys. Namun walaupun seperti itu, yang sudahlah. Jadi yang akan datang ya PSSI saatnya berbenah. Saatnya menentukan langkah apa yang mesti kita lakukan agar asa kita lolos prospek Piala Dunia 2030 harus dilakukan dengan matang agar kita bisa lolos nantinya, mimpinya tidak berhenti di tengah jalan seperti sekarang ini. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami kabarkan hari ini. Berita dari bola.com, kemudian dari tempo.co. Apapun yang akan dilakukan PSSI, kita sebagai supporter, sebagai masyarakat Indonesia berharap itulah yang terbaik dan memikirkan ke depan agar kita bisa lolos dengan tujuan kita lolos ke Piala Dunia 2030 dan membuktikan diri di Piala Asia 2027 di Januari harus lebih baik dengan apa yang telah dilakukan oleh Sintayong, yaitu minimal lolos ke 8 besar. Oke, selamat siang, terima kasih atas perhatian, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo DSP.